Selanjutnya, pada video kali ini saya akan membahas tentang dawai, pipa organa terbuka, dan pipa organa tertutup. Nah, ini untuk menjawab soal nomor 6 dan sampai nomor 8. Nomor 6. Ini adalah soal tentang dawai atau senar ya. Soalnya seperti ini. Dawai piano yang panjangnya setengah meter dan masanya 10 min 2 kg ditegangkan dengan gaya 200 Newton. Apabila cepat rambat bunyi di dalam dawai adalah 100 meter per sekon, maka hitunglah frekuensi nada dasar, nada atas ke-1, dan nada atas kedua dari dawai tersebut. Dari soal itu diketahui adalah panjang dawai atau senarnya setengah meter, masa senarnya adalah 10 min 2 kg, gayanya 200 Newton, gaya untuk menarik dawai itu ya. Nah ini yang agak aneh ini, kecepatannya 100 meter per sekon. Jadi data yang di atas ini tidak usah dipakai, karena kecepatannya sudah diberitahu 100 meter per sekon. Kalau data kecepatan dawai ini tidak ada, maka V-nya dihitung dengan rumus akar dari gaya senar dikali panjang senar dibagi massa senar. Ini kalau dihitung ketemunya 100 meter per sekon. Maka saya juga bingung kenapa ini diketahui di sini, tetapi V-nya juga diketahui. Seharusnya V-nya tidak perlu diketahui sehingga dihitung dulu. Nah, tapi karena ini sudah diketahui, nanti kita tinggal pakai. Jadi data F, M, dan L tidak perlu digunakan. Nah, perhatikan dawai. Dawai ini rumusnya adalah seperti ini, perhatikan. Fn sama dengan 2n plus 1 dikali V per 4L. Perhatikan ya, per 4L. 2n plus 1 dikali V per 4L. Nah, rumus ini nanti akan dipakai di pipa organa terbuka. Jadi, dawai atau senar dan pipa organa terbuka rumusnya sama, yaitu Fn, frekuensi ini ya, frekuensi keberapa? Nada dasar nada dasar atau nada atas 1, nada atas 2. Nah, nanti N-nya ini tinggal diganti 0, 1, 2, dan sebagainya. Ini nanti rumusnya sama dengan pipa organa terbuka. Ya, nanti saya ajarin cara menghafalkan rumus biar tidak bingung. Karena di buku itu rumusnya macam-macam. Ada yang pakai per 2L dan sebagainya, sehingga membingungkan. Nanti saya ajarin cara menghafalkan dawai, pipa organa terbuka, pipa organa tertutup, supaya tidak lupa rumusnya. Oke ya. Sementara pakai rumus ini dulu, perhatikan 2 kali N plus 1 kali V per 4L. Frekuensi nada dasar itu artinya F0, jadi N-nya 0 masukkan ke sini. 2 kali 0 plus 1 dikali V, ini kecepatannya senar tadi, bunyi di dalam senar tadi, 100 meter per sekon, dibagi 4 dikali L, panjangnya senar setengah meter. Jadi kalau dihitung adalah 100 Hz. Lalu nada atas pertama bagaimana? Nada atas pertama itu artinya F1, artinya N-nya 1. Tinggal diganti saja sama F2 kali N plus 1, N-nya diganti 1, dikali V per 4L sama. Jadi yang diganti-ganti tinggal N-nya ya, nada dasar N-nya 0, nada atas 1, N-nya 1, nada atas 2, N-nya 2. Terus dihitung, langsung dimasukkan saja ketemu ya, 100 Hz yang nada dasar. Nada atas 1 200 Hz, nada atas 2 300 Hz ya, tinggal diganti N-nya ini sesuai dengan yang ditanyakan, yaitu nada dasar, nada atas 1, nada atas 2. Itu cara mengerjakan nomor 6. Ini adalah dawai ya, ingat ini dawai. Nah, nomor 7 ini
kita ditanyakan pipa organa terbuka dan tertutup langsung jadi satu ya. Pertanyaannya seperti ini. Sebuah pipa organa memiliki panjang 50 cm. Jika cepat rambat bunyi di udara adalah 350 meter per sekon, maka tentukanlah frekuensi nada dasar dan nada atas ke satu jika pipa organanya adalah yang pertama terbuka, yang kedua tertutup. Nah, kita coba kerjakan ya. Di soal tadi diketahui bahwa panjang pipa itu 50 cm atau jadikan meter adalah setengah meter. Panjang pipa 50 cm atau kalau dijadikan meter setengah meter. Kecepatan bunyi di dalam pipa organa tersebut adalah 350 meter per sekon. Terus yang ditanyakan adalah nada dasar dan nada atas satu kalau pipa organanya terbuka. Sedangkan yang pertanyaan B kalau pipa organanya tertutup. Nah, perhatikan. Pipa organa terbuka. Rumusnya sama dengan dawe, yaitu 2 dikali N plus 1 dikali V per 4L. Ya. Sekalian saya tunjukkan rumus dari pipa organa tertutup. Nah, pipa organa tertutup itu rumusnya adalah Fn sama dengan 2N plus 1 dikali V per 4L. Jadi cara menghafalkannya adalah, hafalkan saja ini, 2N plus 1 dikali V per 4L. Kalau pipa organanya tertutup, 2N plus 1-nya ini tertutup. Artinya dimasukkan ke dalam kurung begini. Oh, kalau tertutup, 2N plus 1-nya ditutup, dikurung. Kalau terbuka bagaimana, Pak? Kalau terbuka 2N plus 1 dikali V per 4L. Karena terbuka ada yang keluar. Nah, 2-nya ini di luar. Nah, jadi cara menghafalkannya begitu ya. Saya kalau ngajari mesti begitu. Jadi kalau pipa organa terbuka, rumusnya sama. 2N plus 1 dikali V per 4L. Kalau terbuka, karena terbuka ada yang keluar. 2-nya keluar gitu. Kalau pintu terbuka ada yang keluar. Oh, 2-nya keluar di luar sini. Kalau tertutup, karena tertutup semua masuk di dalam ruangan atau kandang ibaratnya begitu ya. Jadi kalau tertutup 2N plus 1-nya masuk ke dalam ruangan. Kalau terbuka 2-nya keluar. 2 dikali N plus 1. Begitu ya, ngerti cara menghafalkannya? Kalau terbuka 2-nya keluar. Kalau tertutup 2N plus 1-nya ini masuk ke dalam kurung semua. Sudah caranya menghafalkan seperti itu, tidak akan lupa lagi. Ya, pipa organa terbuka dan dawe tadi sama, dawe juga 2N plus 1 kali V per 4L, terbuka dia. Ikut yang terbuka, jadi 2-nya keluar. Gitu ya. Lalu kita lanjutkan. Soal nomor 7 tadi. Kalau pipa organa terbuka, rumusnya masuk ke sini ya, 2-nya keluar. N plus 1 kali V per 4L. Terus dimasukkan saja datanya 2. Nada dasar N-nya 0 plus 1 dikali. Kecepatannya bunyi 350 dibagi 4 dikali panjangnya pipa organa tersebut setengah. Didapat angka 350. Gampang ya. Kalau nada atas pertama N-nya 1, F1, N-nya diganti 1. 2 dikali 1 plus 1 dikali 350 dibagi 4 kali setengah. Coret sama ini 350 kali 2 700 HZ dan seterusnya. F2, F3 tinggal diganti N-nya. Mudah ya? Oke. Sekarang kalau tertutup bagaimana? Kalau tertutup. Nah, kalau pipa organa tertutup, karena tertutup, maka 2N plus 1-nya masuk semua. 2-nya tidak keluar, tapi masuk ke dalam. Tertutup. Ya. Kali V per 4. Bedanya begitu saja. Maka F0 ya sama. N-nya diganti 0. V-nya masukkan, datanya selesai. Gitu. F1 bagaimana? F1 juga sama, N-nya tinggal diganti 1. 2 kali 1 plus 1. 3 dikali 350 dibagi 4 kali setengah. Ya toh? Jadi 3 per 2 kali 350. 525 ya, mestinya kalau dihitung hasil. Nah, itu cara mencari kalau pipa organa tertutup. Jadi bedanya hanya di sini. 2N plus 1. Kalau terbuka dia 2-nya keluar dikali N plus 1. Jadi ngapalkannya adalah frekuensi sama dengan gitu ya,
2N plus 1 kali V per 4L. Kalau terbuka, 2-nya keluar. Kalau tertutup, 2-nya dimasukkan dalam kurung seperti ini. Nomor 8, seruling. Nah, seruling itu adalah pipa organa terbuka karena kedua ujungnya terbuka kalau seruling ya. Diketahui frekuensi nada atas keduanya itu 1700 Hz dan kecepatan bunyinya 340 meter per sekon. Nah, ditanyakan panjang sulingnya berapa gitu loh nomor 8. Ini pertanyaannya hanya seperti itu. Sama kayak tadi ya, karena seruling organa terbuka kita masukkan ke dalam rumus yang terbuka. Nah, N2-nya keluar seperti ini. N plus 1 V per 4L. Karena yang diketahui adalah frekuensi nada atas kedua, N-nya diganti 2, masukkan. Nanti L-nya ketemu, cuman gitu, ini nggak dibalik ya. F2-nya tahu 1700, nanti L-nya berapa. Tinggal dicoret, sederhanakan 100 sama dengan 3 per L. Maka L-nya panjangnya seruling adalah 3 per 10 meter. Nah, kalau dijadikan senti ya 30 senti gitu ya. Karena ini meter per sekon ya toh, sehingga hasilnya ini panjangnya dalam meter dulu. Jadi nanti kalau misalkan dipilkan dalam senti tinggal dikali 100. Itulah cara mengerjakan pipa organa terbuka dan tertutup. Sekarang saya lanjutkan sekalian tentang intensitas bunyi. Intensitas bunyi untuk mengerjakan nomor 9 dan 10. Ya, perhatikan soal nomor 9. Sebuah sumber bunyi identik yang dibunyikan menghasilkan taraf intensitas bunyi 50 desibel ya. 10 sumber bunyi ya. Terus hitunglah taraf intensitas bunyi untuk 100 sumber bunyi yang sama jika dibunyikan bersama-sama. Soal ini maksudnya begini. Kalau ada trompet 10 dibunyikan, itu taraf intensitas bunyinya, kebisingannya itu 50 desibel. Terus kamu ditanyakan, kalau nanti ada 100 trompet yang dibunyikan bersama-sama, taraf intensitas bunyinya jadi berapa? Otomatis pasti nambah, intinya begitu. Nambahnya berapa? Nah, kita hitung menggunakan rumus taraf intensitas bunyi. Gitu ya. Jadi nomor 9 itu sederhana sekali. Jadi kalau ada 10 trompet, ini ibaratnya trompet ini ya, ada trompet dibunyikan bersama-sama, taraf intensitas bunyinya itu 50 desibel. Kalau nanti saya punya 100 trompet, saya bunyikan bersama-sama, taraf intensitasnya jadi berapa? Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, pakai rumus cepat ini saja ya. Jadi taraf intensitas bunyi yang kedua, artinya yang ditambah tadi jumlahnya, itu sama dengan taraf intensitas yang pertama ditambah dengan 10 dikali log N2 per N1. N2 ini adalah jumlah trompet yang kedua. Nah, N1 ini adalah jumlah trompet yang pertama tadi, 10. Ini N2 ini yang trompet 100 nanti berapa? Ini TI2-nya ditanyakan. Begitu ya. Nah, sekarang kita masukkan angkanya. Ya, lanjutan nomor 9. TI 100 sama dengan TI yang 10 tadi, yang 50 desibel, ditambah dengan 10 log N2. N2 itu yang 100 ini, ditambah jadi 100. Per N mula-mula N1 yang 10 tadi. Yang 10 trompet tadi kan 50 desibel. Nah, ini N2, ini N1 masuk sini. Jadi 50 desibel ditambah dengan 10 log 100 per 10, 10. Ingat, log 10 secara matematik di sini ada 10 ya. Bilangan pokoknya ini 10 log 10. 10 log 10 adalah 1. Jadi, kalau 100 trompet ini saya tiup bersama-sama, maka kalau 10 saja dia 50 desibel, kalau 100 saya bunyikan bersama-sama, taraf intensitasnya menjadi 50 ditambah 10. Jadi 10 kali 1 tadi ya. Jadi 60 desibel. Begitu cara menjawab untuk taraf intensitas bunyi. Ya, jadi kalau ada 100 trompet jadi berapa? Oh, 60. Kalau 10 trompet 50, 100 trompet jadi berapa? Nah, pertanyaannya seperti itu. Jelas ya?
Yang nomor 10 mirip, tetapi ini tidak dihubungkan dengan jumlah sumber bunyinya, tapi jaraknya. Jadi kalau nomor 9 itu adalah jumlah sumber bunyinya diperbanyak dari 10 jadi 100. Sekarang nomor 10 itu jaraknya. Kalau 3 meter mula-mula terus dijadikan 30, bagaimana taraf intensitas bunyinya? Begitu. Tanyanya seperti ini. Pada jarak 3 meter dari sumber ledakan terdengar bunyi dengan taraf intensitas bunyi 50 desibel. Pada jarak 30 meter dari sumber ledakan, berapa taraf intensitas bunyi yang terdengar? Nah, seperti yang jelaskan tadi ya. Kalau jarak 3 meter, saya dengar bunyi suatu ledakan itu 50 desibel. Kalau saya mundur atau menjauh, ibaratnya begitu ya, dari jarak 30 meter, kira-kira taraf intensitas bunyi yang saya dengar itu bertambah atau berkurang? Otomatis berkurang, mau menjauh. Logikanya sederhana saja. Kalau ada bunyi dekat, ya pasti lebih bising. Kalau saya menjauh 30 meter, otomatis ini nanti lebih kecil dari 50 desibel. Jadi kalau ada jawaban nanti ketemu kamu lebih dari 50 desibel, itu ada yang salah. Mungkin rumusmu ada yang terbalik. Begitu biasanya terbalik masukkan rumusnya ya. Untuk taraf intensitas bunyi yang diganti jaraknya seperti ini, masuk rumus yang ini. TI2 yang jarak 30 meter ini sama dengan TI1 yang jarak 3 meter tadi, 50 desibel ini jarak 3 meter, ditambah dengan 10 log ya, R1 per R2 dikuadratkan. Ya, ini buku-buku yang lain bisa nulisnya seperti ini. Loh, Pak, ini kan menjauh berkurang. Iya, betul. Ada yang ngomong TI1 min 10 log, tapi ininya dibalik. R2 per R1 kuadrat, boleh. Tapi saya lebih suka plus, supaya sama dengan yang N tadi ya, sama-sama plus 10 log. Kalau di sini adalah N2 per N1. Kalau untuk R dibalik, plus tapi 10 log, ini R1 plus per R2 dikuadratkan, jangan lupa ya, kuadratkan. Jadi kita masukkan TI1 yang 3 meter, jarak 3 meter tadi 50 desibel ditambah 10 log R1-nya mula-mula 3 meter, terus saya menjauh 30. Saya coret 1/10 kuadrat. Jadi ini 50 per 10 log 1/100. 1/100 itu adalah 10 pangkat min 2. Nah, log 10 pangkat min 2 adalah min 2 ya. Jadi 10 dikali min 2. Nah, jadi ini tuh kalau dihitung adalah min 2 ya, secara logaritma ya. Kelas 10 sudah diajarkan log. Log 1/10, 10 pangkat min 2, 10 kali log 10 pangkat min 2 adalah min 2. Ya, jadi 50 di min 2 kali 10 min 20. Nah, 30 desibel. Jadi cara gampangnya seperti gini. Kalau saya menjauh, logikanya berkurang. Kalau ini nanti kamu kebalik, ini nanti jadinya plus 2. Plus 20 jadi 70 desibel. Nah, ini kamu harus curiga. Lah wong saya menjauh kok malah lebih keras suaranya. Lah, itu kamu kebalik waktu masukkan di sini. R1 per R2-nya terbalik. Gitu saja. Kalau lupa rumusnya kebalik, dicoba aja. Kalau ininya menghasilkannya, kalau soalnya menjauh malah tambah keras bunyinya, taraf intensitasnya, berarti ininya kebalik. Begitu ya cara mudahnya sebenarnya. Nah, jadi TI1 plus 10 log R1 per R2 kuadrat. Kalau yang dirubah-rubah jumlahnya adalah TI1 plus 10 log N2 per N1. Demikian soal yang saya bahas sudah selesai. Kalau nanti masih tidak jelas boleh ditanyakan. Lewat WA boleh, lewat YouTube boleh. Jadi di YouTube saya kasih nomor HP saya. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Terima kasih untuk perhatiannya.